Selamat siang pemirsa, saya Kena Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 2 bocah di Serdang Bedagai tewas tenggelam. 2 bapak selon bertarung di Pilkada Tapanuli Selatan. 2 ASN Kabupaten Pak-Pak Barat terpapar COVID-19. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, 2 bocah perempuan berinisial Deboru Purba dan Eboru Manulang berusia 11 tahun tewas tenggelam saat mandi-mandi di kolam pengisapan air milik PT KHI di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi kedua korban yang tenggelam di kolam pembuangan milik PT KHI yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berada di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua korban merupakan warga desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai. Peristiwa naas ini berawal saat kedua korban bersama rekannya sedang bermain di sekitar kolam. Selanjutnya kedua korban masuk ke dalam kolam berniat untuk mandi-mandi. Karena tidak bisa berenang, kedua korban akhirnya tenggelam di kolam yang memiliki kedalaman sekitar 5 meter tersebut. Melihat hal itu, rekan korban yang tidak ikut masuk ke kolam kemudian memberitahukan kepada warga sekitar. Warga beramai-ramai mencari kedua korban di kolam tersebut. Setelah melakukan pencarian, akhirnya kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Rajalim Purban, ayah korban Deboru Purba, mengaku mengetahui anaknya tenggelam setelah mendapat kabar dari warga. Jarak rumah mereka dengan lokasi kolam hanya berjarak sekitar 15 meter. Dan menurutnya anaknya jarang bermain di sekitaran lokasi kolam tersebut. Awalnya dari orang bang, kita minta tolong. Ya minta tolong, setelah itu aku lari. Ya, lari sampai ke waduk itu udah nggak nampak lagi. Paling sekitar 15 meter. Anak bapak ini biasa sering main ke situ, Mas? Jarang. Di tengah bulan ini nggak main ke situ. Kedua korban dimakamkan di pemakaman Kristen di desa tersebut. Keluarga korban berharap pihak perusahaan memasang pagar pembatas di sekitar kolam agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Setualang Raso menggerebek pengedar sabu di Kelurahan Sumbersari, Setualang Raso, Kota Tanjung Balai. Pelaku mengaku menjual barang haram tersebut ke nelayan dengan keuntungan Rp5.000. Inilah narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan petugas unit reskrim Polsek Setualang Raso. Pemeriksaan barang bukti narkoba tersebut disaksikan pihak keluarga dengan menghitung jumlah paket sabu dan barang bukti lainnya. Pelaku yang berinisial AS 24 tahun ditangkap petugas atas informasi warga. Pelaku sempat kabur dan mencoba membuang barang-barang bukti saat petugas melakukan penggerbekan di belakang rumahnya. Pelaku mengaku menjual narkoba kepada nelayan dan memperoleh keuntungan Rp5.000 per paketnya. Sabu itu sering kau jual sama siapa aja? Kawan-kawan. Kawan-kawan? Maksud kawan-kawan gimana? Sama nelayan ya? Iya. Nah, sama nelayan. Upah berapaan kau itu? Satu apa? Per am itu untuk nelayan kau jual? 5.000 nyontung. Berapa? 5.000 nyontongku. Wah, 5.000 untungnya. Pakai. Aku belum pakai. Udah dikasih-kasih orang itu baru. Rata-rata konsumennya nelayan semua ya? Iya.
Sudah berapa lama kau jualan? Sebulan. Polisi masih terus mengembangkan jaringan pelaku dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat lebih dari 3 gram. Benar, di salah satu rumah ada sedang menyimpan masyarakat yang menyimpan narkoba di salah satu rumah. Kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tersangka yang sekarang kita amankan identitasnya. Barang bukti sendiri komandan? Baik, barang bukti yang kita sita berat kotor 1,38 di 7 bungkus plastik klip, jumlahnya berat kotor 1,38 gram, berisi diduga jenis sabu, dan 1 bungkus plastik klip transparan diduga juga berisi sabu seberat kotor 2,9 gram, 1 buah pipet yang ujungnya diruncingi, 15 bungkus plastik klip kosong, 1 unit handphone dan 1 unit timbangan. Atas perbuatannya, kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan narkoba Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara. Bupati Simalungun JR Saragi menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei yang lalu. Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun, Marin Sohadi Angkat, kepada Bupati JR Saragi. Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun, Marin Sohadi Angkat, kepada Bupati JR Saragi di pendopo Rumah Dinas Bupati di Pamatang Raya pada Senin 7 September 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian penduduk respon yang ditentukan oleh BPS Pusat. Dengan penghargaan ini, Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi kepada seluruh jajarannya atas penghargaan yang diperoleh, sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan sensus penduduk ini, pemerintah akan mempunyai data kependudukan yang kuat dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat dan cepat. Yang pertama, saya memberikan apresiasi khususnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun, mulai dari Kepala Dinas, Bapak Ibu Camat, dan Pangulu, di mana BPS telah memberikan penghargaan yang saya terima pada hari yang baik ini. Tentu kita berikan apresiasi atas kerjasama ini, baik BPS juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi saling bergandeng tangan. Untuk itu, dengan diberikannya penghargaan ini, saya juga ingin memberikan yang terbaik, khususnya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah buat BPS ini bisa berlanjut, karena kita sama-sama membutuhkan. Kenapa saya katakan sama-sama membutuhkan? Pemerintah kabupaten juga membutuhkan data yang akurat yang disajikan baik dalam pembahasan APBD, APBN, sehingga tidak tumpang tindih lagi, terutama itu daftar-daftar orang yang kurang mampu. Dan begitu juga jumlah penduduk, ada yang nanti kita ketahui tidak seperti sekarang, di Capil beda, di ini beda. Dengan adanya seperti ini, saya yakin nanti ini sudah apa yang ada di Capil, ada juga di BPS ini. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada pimpinan BPS, baik yang ada di Kabupaten Simalungun. Kiranya penghargaan yang diberikan untuk Pemkab Simalungun ini bisa memacu kami dan teman-teman untuk memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Kepala BPS Simalungun Marin Sohadi Angkat mengatakan,
Di bulan September tahun ini, BPS juga akan melakukan sensus penduduk secara offline atau door-to-door, mendatangi penduduk. Bagi penduduk yang belum mengikuti sensus online, akan diberikan kuesioner, kemudian petugas akan mengambil kembali setelah diisi dengan benar. Dalam pelaksanaannya di situasi pandemi COVID-19, petugas sensus dilengkapi dengan perlindungan alat protokol kesehatan lengkap, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jadi pada bulan 2 sampai dengan bulan 5 kemarin, BPS melaksanakan sensus penduduk secara online. Jadi di situ peran serta masyarakat yang aktif itu sangat diperlukan karena mereka mengisi data sendiri. Nah, kemudian kemarin atas bantuan Pemda Simalungun dan juga atas himbauan Bapak Bupati Simalungun, kita termasuk dalam kategori 10 besar dengan capaian penduduk yang respon. Sekitar 92 penduduk telah melakukan respon terhadap SPA online. Jadi oleh karena itu pada hari ini saya mewakili pimpinan BPS Provinsi dan juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemda, khususnya Bapak Bupati atas kerjasamanya yang luar biasa ini. Kalau untuk sensus penduduk secara door to door Pak, offline-nya kapan dilaksanakan Pak? Selanjutnya Pak, kita sadar bahwasanya tidak semua penduduk bisa melaksanakan sensus penduduk secara online. Sekarang kita mulai bulan 9 ini kita akan melaksanakan sensus penduduk secara offline. Jadi ini akan mendatangi seluruh penduduk. Nah, karena ini kita dalam kondisi pandemi Pak, jadi nanti penduduk yang belum mengikuti sensus online akan kita berikan kuesioner dan mereka kami harapkan untuk mengisi dengan benar. Nanti setelah selesai akan dijemput kembali dokumennya. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak? Kita targetkan Pak di bulan September ini harus selesai semuanya Pak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Dua paslon bertarung di Pilkada Tapanuli Selatan, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dua paslon siap bertarung di Pilkada Bupati Tapanuli Selatan tahun 2020. Kedua paslon tersebut yakni Doli Pasaribu berpasangan dengan Rasid Dongoran dan pasangan Muhammad Yusuf Siregar dengan Robi Agusman Arahap. Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan menyatakan dua berkas paslon Bupati Tapanuli Selatan diterima dan memenuhi syarat. Dua paslon ini masing-masing paslon Doli Pasaribu dengan Rasid Dongoran yang didukung 7 partai politik dengan 27 suara, yakni Gerindra, Golkar, PAN, PPP, Demokrat, PKB, dan PDIP. Sementara pasangan Muhammad Yusuf Siregar dengan Robi Agusman Harahap dengan dukungan 2 partai politik dan 8 suara, yakni Hanura dan Nasdem. Penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas kedua paslon ini berjalan hingga tengah malam. Ketua KPU Tapanuli Selatan, Panataran Simanjuntak menyatakan berkas kedua calon telah memenuhi syarat. Ya, semua prosesnya mulai daripada verifikasi terhadap persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan juga persyaratan calon sudah diteliti dan diverifikasi oleh tim verifikator kita dan dinyatakan tadi diterima atau tidak lengkap dan keabsahannya memenuhi syarat. Proses pendaftaran dan penerimaan berkas kedua paslon ini dijaga TNI dan Polres Tapanuli Selatan. Azam Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Selatan periode 2020-2024, Asna Rahap dan Khalil Zufri Rahap atau Berhasil, yang diusung 8 partai politik lolos sebagai peserta pada pemilihan kepala daerah. Usai syarat pencalonan melalui jalur partai politik dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisioner KPUD Labuan Batu Selatan.
bersama ribuan massa pendukung dari gabungan partai politik pengusung, tim pemenangan dan simpatisan, Bapaslon Hasna Harahap dan Holil Jufri Harahap yang didampingi suami dan istri beserta orang tuanya mendatangi kantor KPU Labuan Batu Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2024. Tepatnya di Jalinsung, Kampung Bedagai, Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bapaslon yang mendapat kepercayaan dari 8 partai politik ini, yakni PKS, PKB, Perindo, PAN, PPP3, Gerindra, Golkar, dan Nasdem, dinyatakan memenuhi syarat pencalonan dengan mengantongi 22 kursi dari minimal 7 kursi syarat pencalonan, dan ini di luar 2 kursi dari Partai Hanura dikarenakan salah satu pimpinan partai di tingkat kabupaten tidak turut dalam pendaftaran tersebut. Hasna Harahap selaku bakal calon bupati Labuan Batu Selatan menyebutkan dengan niat tulus pihaknya akan melanjutkan pembangunan di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan, sebagaimana cita-cita para tokoh pemekaran untuk menjadikan Labuan Batu Selatan selangkah lebih maju dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Alhamdulillah sudah selesai, pendaftaran kita semua sudah diterima dengan baik, mudah-mudahan semua persyaratannya sudah lengkap. Kami sah menjadi calon. Dan kami sah menjadi calon bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan periode tahun 2020. 2021-2022. Bu, tadi untuk berkasnya sendiri gimana Bu dari partai politiknya Bu? Sudah lengkap ya Bu? Sudah lengkap. Bu, Hanura tadi Bu sempat dicoret ya Bu? Ya, karena ketuanya tidak berhadir. Bu, untuk visi-misi berhasil sendiri Bu? Melanjutkan pembangunan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Bu, usulan partai politik yang mendukung tadi berapa Bu jadinya Bu? 8. Jadi 8 partai politik ya Bu? Berapa kursi Bu? Hah? Berapa kursi Bu? 23 ya? 22 kursi. Dalam proses pendaftaran, pihak KPU Labuan Batu Selatan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam membatasi jumlah peserta yang ada dalam ruangan tersebut. Bahkan pasangan calon diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil swab tes COVID-19. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, positif COVID-19, salah satu pasangan bakal calon wali kota Sibolga terpaksa harus diwakilkan oleh parpol pendukungnya ketika melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas dukungan parpol B1 KWK ke KPUD Kota Sibolga. Ketidakikutsertaannya bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing mendaftar ke KPU disebabkan pasangan ini dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan hasil tes swab di Rumah Sakit Adam Malik Medan yang mereka jalani sebagai syarat bagi calon kepala daerah yang ingin mendaftar diri ke KPU. Lantaran positif COVID-19 tersebut, keduanya pun terpaksa menjalani isolasi dan pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan parpol diwakilkan oleh kelima partai politik pendukungnya di Pilkada Serentak Kota Sibolga, yakni Partai Perindo, Gerindra, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, dengan didampingi ratusan simpatisan pendukung pasangan Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing. Penyerahan dukungan parpol B1 KWK dan pendaftaran pasangan Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing tersebut berlangsung singkat namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah seorang perwakilan pasangan Jamaluddin dan Pantas menyampaikan, kondisi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga saat ini dalam kondisi sehat namun masih menjalani isolasi mandiri. Sampaikan bahwa hari ini saya Bakti Rahmat Sibarani mewakili pasangan Haji Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing mendaftarkan ke KPU itu dulu, ke KPU Kota Sibolga. Bapak Jamaluddin Pohan dan Pak Pantas
tidak hadir, kami yang mewakili karena beliau hasil pemeriksaan, karena kecintaan beliau kepada masyarakat Kota Sibolga, kepada kita seluruhnya, beliau mematuhi aturan. Walaupun beliau dalam keadaan sehat ini hari, fit, namun beliau berdua hasil pemeriksaan positif COVID-19. Oleh sebab itu mereka lagi isolasi diri. Kami mohon doa supaya cepat mereka sembuh. Pak Jamal dan Pak Pantas saudara kita cepat sembuh. Walaupun kami ulangi, beliau berdua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sementara itu, sehari sebelumnya KPUD Kota Sibolga telah menerima pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan dari pasangan Bahdi Nur Tanjung dan Edi Polo. Keduanya diusung partai politik Golkar dan PDI Perjuangan. Ironisnya, usai mendaftar, KPUD Kota Sibolga baru mengetahui ternyata bakal calon wali kota yang diusung Golkar dan PDIP tersebut, yakni Bahdi Nur Tanjung, ternyata juga positif COVID-19. Bahkan yang bersangkutan sempat melakukan interaksi dengan massa pendukung dan komisioner KPU Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 2 ASN yang bekerja di kantor Camat Tinada, Kabupaten Pakpak Barat dinyatakan terpapar COVID-19. Kedua pasien ASN tersebut akan dipantau perkembangannya. Dua ASN beralamat Sosor yang diumumkan terjangkit virus corona adalah warga desa Buang Manalu, Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Barat. Kedua ASN tersebut adalah HS berumur 39 tahun berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan satu ASN lagi, HT yang berumur 43 tahun berjenis kelamin perempuan. Kedua ASN tersebut bekerja sebagai ASN di kantor Camat Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Diketahui HS telah melakukan perjalanan dari luar kabupaten. Sementara itu, Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Salak Eli Sabarus mengatakan, kedua pasien ASN tersebut akan dipantau perkembangannya. Sekarang kita rawat ada 2 positif konfirmasi COVID di ruang COVID yang sudah Salak dan 1 ruang PDP yang hasil swab kita dapatkan dari pemeriksaan dari rumah sakit Tarutung. Terima kasih Tarutung bisa membantu kita untuk melakukan pemeriksaan swab. Jadi tengah kondisi pasien tersebut kita rawat di rumah sakit. Demikian. Mengenai sarana prasarana rumah sakit ini sendiri, bagaimana Pak memadai menurut daripada kita direktur sendiri? Iya, kita lihat memang kondisi karena memang berhubung kondisi yang memang tanpa gejala ya. Makanya konteks daripada sarana prasarana sampai sekarang masih mendukung untuk pelayanan tersebut. Namun bila mana di suatu kondisi ada kita harapkan jangan ya ada penurunan suatu kondisi kemudian muncul gejala atau sesak batuk, ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk dirujuk. Tapi untuk sementara ini kita masih merawat dan pantau di sini. Itu informasi dari teman-teman DPJP yang merawat. Demikian. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, bangunan sekolah putri zaman penjajahan di bawah pemerintahan Hindia Belanda yang berada di lingkungan Jombang Kali, Kota Cilegon, terlihat masih berdiri kokoh. Bangunan yang terdiri 3 ruangan itu pun kini masih difungsikan. Bahkan 1 diantaranya masih dijadikan ruang kelas sekolah yang kini berubah nama menjadi SDN Cilegon 2. Sekolah SD Negeri Cilegon 2 yang berada di pusat kota dahulunya merupakan bangunan bersejarah sekolah putri yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Jaraknya hanya beberapa meter dari rumah dinas wali kota Cilegon yang dulunya pos pemerintahan masa Hindia Belanda, dikenal sebagai Kewedanan Cilegon pada abad ke-18 masa itu. Menurut PLT Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kota Cilegon, dulunya bangunan sekolah ini berada satu komplek dengan kantor Kewedanan Cilegon.
Bangunan yang terdiri dari 3 ruangan ini pun masih difungsikan dengan baik. Bahkan satu di antaranya masih digunakan sebagai ruang kelas. Sepintas, gedung bersejarah yang usianya sudah ratusan tahun ini tampak tak ada yang berubah. Masih terlihat kokoh, meski beberapa sisi bagiannya sudah mulai terlihat lapuk. Pintu kayu, bilik bambu, hingga kawat-kawat yang terpasang sebagai ventilasi, serta tiang-tiang penyangga pun masih terpasang dengan baik. Adalah bangunan zaman Belanda dulu, dahulunya itu adalah SD Putri ya, sekolah Putri. Di sini ada 3 ruangan, yang satu dipakai karena kurang ruangannya, dan yang 2 digunakan untuk kalau misalnya rapat wali murid. Ya, tapi kondisinya seperti ini gitu. Ya, ini masih dipertahankan dari bangunan asli ya Bu? Masih, ya mudah-mudahan nanti ada ya yang memberikan sumbangan atau sumbangsi kepada kita untuk memperbaiki gedung cagar budaya ini. Pihak sekolah sebenarnya ingin bangunan bersejarah ini diperbaiki dan dipelihara. Namun pihak sekolah mengaku terkendala anggaran, mengingat bangunan bersejarah ini kini terpisah dari status benda cagar budaya pusat kantor Kewedanan Cilegon yang kini difungsikan sebagai rumah dinas wali kota Cilegon. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumber hari ini siang. Saya Kina Sution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.